Puji Tuhan, selamat malam Elohimers. Senang kembali berjumpa di dalam doa kita pada saat malam hari ini. Mari buka hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kembali datang menyembah Tuhan. Janganlah jemu-jemu untuk terus berdoa dan berdoa mencari wajah Tuhan, sebab hanya di dalam Dia sumber kekuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Engkau baik Tuhan, hanya Yesus, hanya Yesus pertolongan kami. Hanya Yesus segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Allah yang kami dengar, yang kami baca, boleh jatuh di tanah hati kami yang paling baik, sehingga boleh berbuah untuk hormat kemuliaan-Mu. Berfirmanlah, berkaryalah Roh Kudus di tempat ini, bahkan di rumah sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita akan sama-sama sambut kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ke-28. Mari Bapak Ibu Saudara bisa melihat di layar setiap Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita baca dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ayat ini adalah merupakan ayat yang ditulis oleh seorang yang bernama Asaf. Asaf ini adalah penulis banyak mazmur. Dia seorang kepala pemimpin pujian yang diangkat oleh Raja Daud. Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam kebenaran firman Tuhan ya, ada di kitab Tawarik. Nah, pada saat malam hari ini kita boleh melihat bahwa pemazmur ini atau Mazmur Asaf ini dia menulis ayat ini dalam Mazmur 73 ayat 28. Dari serangkaian ayat demi ayat yang dia tulis ditutup dengan ayat 28. Yang kita sudah baca tadi. Apa yang menyebabkan pemazmur ini dia ambil satu pernyataan, ungkapkan dengan ayat ini. Dia katakan tadi, saya ulang kembali, aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku, yaitu kepada Tuhan. Artinya dia mengambil satu keputusan, dia mengambil satu komitmen bahwa saya seorang Asaf, seorang yang menjadi kepala pemimpin pujian, aku ambil keputusan, punya komitmen untuk apa? Dekat pada Allah. Menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 73 ini, sebelumnya kalau kita melihat di ayat sebelumnya, sebenarnya pemazmur Asaf ini, dia mengalami satu kekecewaan. Dia mengalami satu kecemburuan kepada siapa? Kepada orang fasik. Karena apa? Karena orang fasik ini kok lebih sehat, lebih mengalami satu kemujuran, lebih berhasil, tidak kena tulah. Apa yang mereka kerjakan itu dibuat berhasil. Ini orang-orang fasik ya, yang dilihat oleh seorang pemazmur ini. Sehingga dia timbul satu kecemburuan kepada orang-orang fasik ini. Kok mereka berhasil ya? Kok mereka bisa kaya? Kok mereka sehat? Jadi semuanya dilihat, semuanya baik di hadapan seorang pemazmur. Sedangkan dia lihat dirinya sendiri sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, sebagai seorang yang sudah setia mengiring Tuhan, hidup benar. Sampai dia katakan dalam ayat 13 dan 14, Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara kembali. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah.
namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini adalah satu sudut pandang dari seorang pemazmur Asaf. Dia merasa, waduh kok saya begini ya melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, sepertinya sia-sia semua. Padahal orang-orang fasik mereka berhasil, sehat, gemuk, keadaan mereka gak susah, gak sakit. Meskipun mereka harus menjalani satu keadaan cara-cara yang kotor. Mungkin mereka korupsi sehingga mereka kaya. Mungkin mereka datang ke dukun orang pintar sehingga mereka kaya. Mereka berhasil dalam pekerjaannya tapi dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar. Itu kehidupan orang fasik. Sedangkan pemazmur Asaf ini dia berkata, saya sudah setia melayani Tuhan, tapi saya kok menderita, sepertinya sia-sia semua. Tapi pada saat malam hari kita melihat, ketika dia terus membandingkan, dia mulai tawar hati. Kita lihat di ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-17, Mazmur 73 ayat 17. Saya ingin Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik ayat ini dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup. Mazmur 73 ayat 17 dikatakan demikian. Kemudian pada suatu hari aku masuk ke dalam tempat kudus Allah untuk merenung. Terpikirlah olehku akan masa depan orang-orang jahat itu. Jadi ketika pemazmur Asaf ini dia sudah melihat kondisi yang sedemikian, dia menderita, sudah setia tapi dia menderita, sedangkan orang fasik mereka sepertinya berhasil meskipun dengan cara-cara yang kotor. Tetapi di tengah-tengah keterpurukan yang dia rasakan, bergejolak, kecewa, cemburu dan segala hal yang terjadi dalam hati dan pikirannya, timbul satu keyakinan kepada Allah. Dan Allah memulihkan itu. Di dalam ayat yang ke-17 kita sudah baca. Kapan itu dipulihkan? Saat dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Betapa penting kalau kita masuk ke dalam tempat kudus Allah. Seperti halnya pemazmur ini, dia masuk ke tempat kudus Allah, dia merenung, dia memandang kepada Tuhan, dia berseru, dia berdoa. Sehingga apa yang terjadi ketika dia datang ke dalam hadirat Tuhan, sehingga Allah menyatakan, Allah menunjukkan nasib orang fasik. Bisa terlihat di dalam Mazmur 73 ayat 18 sampai 20. Saya rangkum saja langsung. Kehidupan orang fasik ditunjukkan oleh Tuhan seperti apa? Mereka akan jatuh sehingga hancur. Kemudian apa lagi? Mereka akan binasa dalam sekejap mata. Mereka akan lenyap habis oleh kedahsyatan. Bahkan dalam Mazmur 78 ayat 27, siapa yang jauh daripadamu itu akan binasa. Jadi di sini kita boleh melihat ada satu pernyataan Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada Mazmur Asaf ini bahwa nasibnya orang fasik, ya memang mereka berada di dalam dunia ini, mereka senang-senang, mereka happy, tapi itu sifatnya sementara Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan, ketika Mazmur Asaf ini masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan tunjukkan nasibnya orang fasik itu akan seperti apa. Mereka akan hancur, mereka akan binasa dalam sekejap mata, mereka akan habis lenyap. Dan Tuhan perlihatkan lagi, sesungguhnya ada berkat yang tertinggi dari orang yang hidup benar. Sesungguhnya ada berkat yang tertinggi dari orang yang hidup setia kepada Tuhan meskipun dia menderita. Tetapi ada berkat yang tertinggi. Apa itu? Kalau saya rangkum dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 26, dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memegang tangan kanannya. Kalau dia dekat dengan Tuhan, Tuhan pegang tangan kanannya. Bahkan kalau dekat sama Tuhan, ada nasihat Tuhan yang menuntun hidupnya. Waktu dia dekat dengan Tuhan, Tuhan mengangkat aku. Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Itu janji Tuhan kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Pada malam hari ini, apa yang membuat hati kita mulai cemburu mungkin dengan orang-orang di luar sana?
Mereka sepertinya baik-baik saja meskipun pandemi, tapi mereka kok bisa bangun sesuatu yang besar mungkin. Usaha mereka tetap lancar meskipun sepertinya sedikit tidak lancar, tapi tetap mereka berhasil. Sedangkan kita sudah setia kepada Tuhan, pelan-pelan ada yang Tuhan berkati, tetapi mereka harus benar-benar berjuang. Dan Mazmur Asaf dia melihat keadaan seperti ini, dia mulai kecewa. Tetapi Tuhan pulihkan dia, dan Tuhan perlihatkan kepada dia bagaimana keadaan orang fasik nantinya. Sedangkan orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mereka mendapatkan berkat yang tertinggi. Bukan hanya di bumi ini, tetapi sampai di kekekalan. Kalau kita melihat di dalam ayat 25 dikatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain engkau tidak ada yang kurindukan, selain engkau saja Tuhan yang aku rindukan. Oleh karena itu, di ayat 28 yang kita sudah baca bagian terakhir, itulah alasannya mengapa pemazmur ini dia mengambil satu keputusan, komitmen bahwa dia katakan, aku suka dekat dengan Tuhan. Dia menaruh tempat perlindungannya pada Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tidak ada yang sia-sia kalau kita tetap mempertahankan hidup benar, hati yang bersih, dan terus setia kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pulihkan cara pandang kita bahwa benar-benar Tuhan itu hidup. Tuhan akan memulihkan kita, Tuhan akan mengangkat kita kepada kemuliaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita datang kepada Tuhan. Segala apa yang kita alami, segala apa yang kita rasakan dalam hati dan hidup kita, kita melihat di sekeliling kita, mereka dengan cara-cara yang mudah mereka mendapatkan sesuatu, dengan cara yang kotor mungkin. Tetapi kita melihat sebagai orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan selalu berkati kepada hal yang bukan hanya sifatnya sementara, tetapi sampai kepada kekekalan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangun kerohanian kita lebih lagi sungguh-sungguh. Seperti ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana seorang pemazmur Asaf, bagaimana Tuhan pulihkan dia ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika dia masuk, dia mulai merenung dan Tuhan perlihatkan. Saya percaya ketika kita mulai berada di titik yang terendah, waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan akan buka mata kita untuk melihat Tuhan itu ada, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu hidup. Meskipun orang-orang sekeliling kita sepertinya mulai melakukan hal yang tidak baik kepada kita, tapi kita buka mata kita, kita melihat Tuhan itu hidup. Amin. Tuhan itu ada bagi saya, bagi rumah tangga kita, suami istri, bagi anak-anak kita. Tuhan ada. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar dan terus belajar ya Tuhan. Untuk memiliki satu komitmen, keputusan yang benar-benar hanya untuk mencari Tuhan, hanya untuk mempertahankan hidup ini, setia kepada Tuhan sampai akhir. Karena kami tahu ketika kami hidup dalam dunia ini, kami hanya sementara Tuhan. Segala apapun kenyamanan dalam dunia ini, kalau dicari dengan hal-hal, dengan cara yang kotor, tentunya itu bukan hal yang menyukakan hati Tuhan. Tetapi biarlah kami ambil keputusan untuk tetap berlindung kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada kekuatan dunia ini, tetapi kepada kekuatan Allah yang menjadi perlindungan kita, orang yang percaya. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, dan kami akan melihat Tuhan akan bukakan hal-hal yang besar bagi kami, karena sungguh indah rencana-Mu dalam hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus. Datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Sembah
sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Sembah, sembahkan, sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Elohimers yang hadir pada malam hari ini, ketika saudara, Bapak Ibu menyaksikan secara online doa ini, kami percaya, kami semua yang ada di tempat ini percaya, ketika Tuhan yang kita sembah, dengan kita datang penuh kerinduan, saya percaya Tuhan akan membaharui kita. Mungkin ada keraguan, mungkin ada iman yang mulai goncang dengan situasi yang terjadi. Kita melihat di sekitar kita sepertinya baik-baik saja, sedangkan kita sudah setia tapi terpuruk. Percayalah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan itu setia, dan kita minta Tuhan perbaharui kita, perbaharui roh, pikiran kita, hati kita, bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di kebenaran Tuhan, kalau kita setia dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti bela kita. Tuhan pasti menolong kita, dan kita akan menceritakan pekerjaan karya Tuhan, bahwa hidup kita ini karena mujizat Tuhan. Mari kita naikkan lagi pujian ini. Sembah, sembah Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku hanya mau menyembah Engkau, dan baharui saya Tuhan. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat
Sembah, sembah Yesus. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Sembah, sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus. Ku datang ke hadirat-Nya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, baharui kami Tuhan. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, oh, baharui kami Tuhan. Dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Kau jamah kami Tuhan malam hari ini Yesus. Yang sakit Tuhan, ketika dia menderita, ketika dia lemah, malam hari ini Kau baharui dengan kekuatan yang baru Tuhan. Yang mulai terpuruk karena perekonomian, malam hari ini diperbaharui di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu dan kami percaya Engkau menyatakan hal yang besar bagi kami Tuhan. Kau akan menunjukkan ya Tuhan betapa Engkau hidup, Kau setia Tuhan. Kau tidak tinggalkan orang yang percaya, yang berserah kepadamu Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah, kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami sembah Yesus, Yesus, ada kuasa di dalam-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib besar kuasa-Mu. Haleluya.
yang datang mengunjungi di setiap rumah anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang terpuruk malam hari ini. Engkau jamah Tuhan. Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu. Belas kasihan-Mu ada bagi umat-Mu Tuhan. Engkau tidak tinggalkan Tuhan, Engkau tidak tinggalkan. Engkau yang pegang tangan kami, karena kami berdiam di hadirat-Mu menyembah Engkau Yesus. Dalam nama Yesus baharui pikiran kami. Dalam nama Yesus baharui hati kami. Baharui setiap pandang kami Tuhan, untuk terus melihat kepada Engkau Tuhan. Bukan melihat kepada situasi dan kondisi yang buat kami lemah Tuhan, tetapi memandang kepada Engkau Tuhan. Engkau pembela kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau Yesus. Sungguh indah rancangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau tetap tinggal di hadirat-Mu, karena kami percaya di hadirat-Mu kami puas Tuhan. Di hadirat-Mu kami bebas ya Tuhan. Segala keterikatan, segala keterpurukan kami bebas, karena dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan, ada kemenangan ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tetap menyembah Engkau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Amen. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Benar Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami datang menyembah Engkau Yesus. Di hadapan, haleluya, di hadirat-Mu, di
atas segala raja. Kami persembahkan pujian kami. Kami bebas, kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami. Hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu beri kemenangan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ajaib, ajaib, ajaib Yesus. Glory, 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 glory bagimu ya. Ya Rabba, Rabba, ya Rabba, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah rancangan-Mu Yesus Tuhan, tak berkesudahan kasih-Mu Bapa. Kami nikmati Engkau malam ini Tuhan, kami dipuaskan, kami dibebaskan, kami dibaharui oleh hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Yesus Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Yesus, menaungi umat, menaungi gereja-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menaungi kami Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu penuhi kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Yesus, Engkau yang mengangkat kami Tuhan, Engkau yang memulihkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau maha dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kau ada bagi kami. Kau memegang tangan kami. Kau menuntun kami Tuhan. Sungguh indah Engkau Yesus. Kami mau dekat denganmu. Perlindungan kami hanya Engkau, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Sangat baik. Engkau maha besar ya Tuhan.
Allah yang lebih besar dari apa yang kami alami, Tuhan. Engkau sangat lebih besar dari apa yang kami hadapi, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara dalam hati kami, Tuhan. Engkau yang terus berkata-kata dalam hati kami, Tuhan. Tuhan boleh menikmati janji-janji-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Kami berikan kemuliaan dan penghormatan hanya bagi Engkau, Raja kami di atas segala raja. Hanya Engkau yang kami muliakan. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
yang sudah menyaksikan doa pada saat malam hari ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, yang begitu lama, bertahun-tahun, kalau Bapak Ibu Saudara masih bertahan sampai saat ini, mengucap syukur kepada Tuhan dan mulai berdoa dan tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini mengalami keadaan sakit, engkau mungkin anak-anak muda, mungkin kau anak-anak juga sedang menyaksikan doa pada malam hari ini. Siapapun juga, letakkan tangan Bapak Ibu Saudara di bagian yang sakit, dan tangan kanan Bapak Ibu Saudara diangkat ke atas dan mulai berdoa kepada Tuhan. Ketika hal terjadi, mujizat terjadi, kita akan menceritakan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan kita itu besar. Dia pembuat mujizat dan tidak akan pernah berhenti melakukan mujizatnya bagi kita semua orang yang percaya. Malam hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan berdoa bagi sakit mereka Tuhan. Malam hari ini Kau ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu ada bagi anak-anak-Mu. Dan malam ini Tuhan, Engkau jamah bagian daripada penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Tuhan jamah malam ini, Tuhan jamah. Kami milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan kami percaya kesembuhan menjadi milik kami Tuhan. Orang yang berserah dan percaya kepada Engkau, nyatakanlah kasih dan kemurahan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, yang mengalami perekonomian yang mulai menurun, Engkau mengalami jatuh bangun dalam Engkau bekerja, berusaha. Malam hari ini tidak ada satupun yang luput dari pemandangan Tuhan. Angkat tangan kita dan mulai berdoa. Minta Tuhan bukakan pintu berkat-Nya, pintu kemurahan-Nya dibukakan bagi kita orang yang percaya. Dalam nama Yesus, malam hari ini Tuhan, mata-Mu menjelajah di seluruh setiap jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari pemandangan-Mu Tuhan. Bagi mereka sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, mereka berusaha, mereka bekerja. Mungkin engkau anak muda, engkau berusaha, engkau bekerja. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah anak-anak, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Engkau, bukan dengan kekuatan kami. Kami akan menceritakan perbuatan Allah yang besar, yang sudah membela, yang sudah menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau alami setiap janji-janji-Mu Tuhan. Kalau kami masuk hadirat-Mu Tuhan, dan kami memandang kepada Engkau, maka Engkau menunjukkan kebaikan, kebesaran-Mu bagi kami Tuhan. Mari sekali lagi kita mengangkat tangan kepada Tuhan dan kita mau berkata kepada Tuhan, besar Allahku. Kita mau nyanyikan kepada Tuhan bahwa besar Allah kita. Haleluya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Semuanya besar dan ajaib. Tuhanku besar, Kau besar, haleluya. Besar
di bumi ini selain Engkau yang kami rindukan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami perlu Engkau setiap nafas hidup kami Yesus. Kami perlu hadirat-Mu yang akan membaharui dan memulihkan kekuatan kami di setiap waktu ya Tuhan. Dan tidak ada satupun manusia di bumi ini, khususnya kami sebagai orang yang percaya, yang tidak memerlukan Engkau. Dan kami malam hari ini terbukti kami mencari Engkau, karena kami perlu Engkau, pribadi-Mu Yesus, yang selalu ada bagi kami, akan menguatkan langkah kami, menguatkan iman kami Tuhan. Di tengah situasi segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini, kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pada malam hari ini kami percaya setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti doa pada malam hari ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak, cucu, menantu Tuhan, semua keluarga umat Tuhan dalam nama Yesus. Lawat dan berkati mereka Tuhan. Ketika mereka mulai mengalami kondisi yang terpuruk, kesulitan apa yang mereka alami, kami percaya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau ada bagi mereka Tuhan. Kau menopang mereka dan menguatkan hati mereka untuk tetap berserah dan percaya kepada Engkau. Dan berdoa juga Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, kami percaya kami ada di Indonesia ini Tuhan. Oleh karena itu tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya terus berdoa bagi negara kami Indonesia ini. Keamanan, hal-hal yang baik boleh senantiasa terjadi bagi negara kami Indonesia. Kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, segenap wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan Indonesia ini Tuhan, kami berdoa berkatilah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan, roh yang bijak yang ada dari Tuhan itu mengalir bagi mereka. Mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan roh yang takut akan Engkau. Kami yakin Tuhan, doa-doa orang yang benar, orang yang percaya terus dinaikkan bagi bangsa ini. Tuhan tidak pernah menutup telinga, Engkau selalu mendengar doa kami untuk bangsa kami. Terima kasih, dan kota kami Sidoarjo pun kami percaya Tuhan juga ada melindungi, menyertai dan memberkati kota kami. Khususnya gereja kami Elohim Tuhan, segala apapun yang menjadi rencana untuk kegiatan-kegiatan kami di gereja kami ini Tuhan, baik persiapan Natal, kami percaya Tuhan yang ada akan terus menyertai dan memberkati setiap para panitia yang akan bekerja untuk persiapan Natal kami di Elohim. Tuhan tolong, Tuhan menyediakan segala apa yang dibutuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan baik, Tuhan masih berbuat mujizat bagi kami. Dan karena gereja adalah milik Tuhan, ini adalah proyek Tuhan, Tuhan juga akan berperang, Tuhan juga akan menolong dan membela pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan Engkau. Kami yakin doa kami secara pribadi, penyembahan kami naik di hadapan Engkau dan menyukakan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami yakin berkat Tuhan mengalir, terus mengalir. Mulai dari malam ini sampai seterusnya berkat-Mu ada menjadi bagian kami. Dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini juga Tuhan, Kau berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan Allah lebih lagi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan akhiri doa kami pada malam hari ini dengan mengucap syukur, dengan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.